selamat pagi. Pagi hari ini aku akan memberikan video pembelajaran mengenai seks di luar pernikahan. Untuk itu, izinkan aku membukanya dalam doa pembukaan untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Pagi hari ini, seperti yang saya tadi bilang di awal, bahwa pembelajaran kita mengenai seks di luar pernikahan. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mitra Handayani. Kalian bisa panggil kakak atau Mitra Handayani supaya kita lebih dekat. Tetapi izinkan saya juga memanggil kalian teman-teman supaya kita makin lebih akrab lagi. Teman-teman, pagi hari ini kita mau belajar mengenai seks luar pernikahan. Sebenarnya apa sih pengertian dari seks itu? Mari kita simak sama-sama mengenai video berikut. Seks pranikah. Seks dalam bahasa Latin adalah sexus, yaitu merujuk pada alat kelamin. Seks hanya memiliki pengertian mengenai jenis kelamin, anatomi, dan fisiologisnya. Sedangkan menurut Budiarjo, seksual merupakan sesuatu yang berhubungan dengan seks dan reproduksi, juga berhubungan dengan kenikmatan yang berkaitan dengan tindakan reproduksi. Lutfi 2002. Setelah melihat dan bahkan mendengar pengertian dari seks itu sendiri, nah kita masuk dalam pengertian apa sih sebenarnya pernikahan itu. Pernikahan adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. Pernikahan itu adalah suatu kemitraan yang permanen yang dibuat dengan komitmen di antara seorang wanita dan pria. Maka bisa disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga sehingga dapat memperluas hubungan. Lalu, pengertian dari seks pranikah secara umum dapat diartikan sebagai hubungan seks yang dilakukan remaja saat ini sebelum menikah. Perilaku seks ini merupakan perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan kita secara masing-masing individu. Bentuk-bentuk seks di luar perkawinan atau pranikah itu sendiri pertama adalah berpelukan, cium kering, cium basah, meraba bagian tubuh yang sensitif, petting, dan terakhir adalah oral seksual. Lalu sebenarnya tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual sebenarnya di mana sih yang mereka suka lakukan pada anak remaja untuk melakukan hubungan seksual itu sendiri? Yang pertama ada di 51,5%, mereka biasa melakukan itu di tempatnya kos masing-masing. Lalu ada di 30%, mereka suka melakukan itu di rumah, baik si perempuan maupun rumah laki-laki. Ada di 27,3%, biasa mereka melakukan di rumah perempuan, mungkin lebih rentan ada di rumah perempuan. Lalu 11,2% anak remaja suka sekali melakukannya di hotel. Lalu 2,5% mereka suka melakukannya juga ada di taman, di balik pohon kah, di semak-semak, itu menjadi tempat untuk mereka melakukannya. Lalu ada di 1,3% suka mereka lakukan di tempat kampusnya mereka masing-masing. Mungkin bisa dilakukan di toilet atau di ruangan-ruangan kosong yang tertentu menjadi kesempatan buat mereka. Ada di 0,4% melakukannya di mobil. Dan ini suka sekali sekarang yang menjadi masalah-masalah juga bagi anak remaja untuk melihat kasus-kasus ada yang melakukannya di dalam mobil. Dan 0,7% ada di tempat yang tidak kita ketahui. Bisa sering sekali terjadi juga di bioskop atau tempat-tempat yang mungkin tidak terlihat. Sebenarnya faktor yang menyebabkan remaja melakukan seks di luar perkawinan itu apa sih sebenarnya? Nah, mereka itu melakukan itu sebenarnya ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama itu religi, lalu biologis, terus juga psikologis. Ada juga yang namanya penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, sehingga akhirnya melakukan yang namanya seks di luar pernikahan ini. Lalu kurangnya juga pengawasan orang tua. Di sini harus dibutuhkan juga pengawasan orang tua
yang harus dilihat dari segi pergaulan si anak. Bahkan juga orang tua harus mengetahui mengenai dengan siapa mereka berpacaran, kemana mereka pergi, atau mampu juga mengawasinya lewat telepon. Lalu ada pengaruh teman-teman juga dan kesempatan. Nah, sebenarnya seks di luar pernikahan ini atau perkawinan ada gak sih resikonya? Nah, resiko melakukan hubungan seks di luar perkawinan atau pernikahan adalah hamil muda, infeksi iritasi, tertular penyakit kelamin, dan yang sangat mirisnya bagi kaum remaja adalah mereka bisa saja dikeluarkan dari sekolahnya mereka masing-masing. Nah, kita masuk dalam pandangan Alkitab terhadap seksualitas. Seksualitas sebenarnya kalau dalam Alkitab itu, pertama, seksualitas itu adalah sebenarnya ciptaan Allah. Lalu yang kedua, sebenarnya itu seksualitas adalah anugerah Allah. Dan yang ketiga, seksualitas itu sebenarnya bersifat kudus. Yang keempat, seksualitas itu adalah di dalam suatu pernikahan. Nah, kita masuk dalam satu poin, yaitu seksualitas adalah ciptaan Allah. Seks adalah gagasan Allah, sehingga manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang seksual. Jadi manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan perbedaan seks dengan perbedaan seks itu mereka mencerminkan Allah. Seksualitas diciptakan Allah demi kebaikan, bukan kejahatan. Jadi seksualitas adalah suatu pemberian terindah yang oleh Allah dimaksudkan untuk memberi kesukaan besar, bukan malah yang namanya membawa petaka. Lalu yang berikutnya adalah seksualitas itu adalah anugerah Allah. Jadi, seks adalah bagian tubuh yang diciptakan oleh Tuhan dan bahkan dikuduskan oleh Tuhan. Jadi, seks sebenarnya bukan sesuatu yang kotor, bahkan tabu. Jadi, seks itu baik, kudus, dan agung. Teman-teman, dalam hal ini berarti seks diciptakan tidak mengandung dosa dan merupakan rencana Allah bagi kita sebagai penciptanya. Seksualitas dalam pernikahan. Pernikahan merupakan institusi pertama yang diciptakan Allah bagi kita manusia. Terdapat di Kejadian 2 ayat 24 sampai yang ke-25. Tuhan melihat bahwa seksualitas sebagai media bagi suami istri untuk mencapai kesatuan. Jadi, pernikahan merupakan tempat bahkan wadah yang diciptakan Allah untuk mengekspresikan hubungan seksual dan pernikahan. Nah, adalah satu-satunya lembaga yang direstui Allah untuk mengekspresikan diri manusia secara seksual itu sendiri. Jadi teman-teman, hubungan seksual baru dimungkinkan bagi orang yang sudah terbukti, bahkan atau bagi orang yang sudah meninggalkan dan kemudian berdampingan dalam cinta yang terbukti, siap menghayati persatuan seksual sebagai ekspresi kesatuan kasih. Jadi sebenarnya untuk wadah seksual itu sendiri sudah dinyatakan dalam satu pernikahan itu sendiri. Jadi untuk seksual, tempat dan wadahnya adalah pernikahan. Sebenarnya bagaimana sih cara kita mencegah supaya kita tidak terjadi melakukan seks di luar pernikahan ini sendiri? Yang pertama adalah yaitu tanggung jawab orang tua. Di sini orang tua harus memberikan pemahaman seks dan bahkan reproduksi pada anak usia remaja. Memang pekerjaan yang sangat cukup berat kalau kita bisa lihat. Tetapi orang tua harus membenahi pola pikir anak remaja tentang seks yang telah mengalami distorasi.
Untuk itu, teman-teman dan bahkan orang tua saat ini diperlukannya perbincangan yang dalam terus-menerus antara orang tua dan bahkan anak, yang sangat penting bagi orang tua untuk meluangkan waktu dan mengajari anak tentang bagaimana sih sebenarnya sesungguhnya seks yang sehat dan benar, mereka tidak pengaruh dengan cerita teman, buku-buku seks, dan film porno yang beredar luas dan bahkan penasaran. Jadi di sini orang tua memberikan satu pengajaran-pengajaran, atau bisa sekali di saat lagi ada waktu yang luang, orang tua bisa memberikan edukasi mengenai tentang seks itu pada masa remaja saat ini. Lalu yang kedua adalah memberikan pendidikan seks yang benar. Di sini juga baik yang namanya sekolah, baik itu gereja, baik itu sekolah minggu, seharusnya sudah memberikan yang namanya pendidikan seks yang benar pada anak-anak remaja saat ini. Jadi usahakan kita harus juga memberikan tempat dan wadah untuk pengajaran-pengajaran mengenai seks untuk anak remaja saat ini. Lalu yang berikutnya ada 3, yaitu aktif bergaul dan berorganisasi. Untuk mengurangi yang namanya melakukan, kita harus aktif dalam bergaul dan berorganisasi. Di sini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat positif, sehingga kita tidak cenderung untuk melakukan yang namanya hal-hal yang negatif. Aktif dan berorganisasi ini adalah hal yang sangat positif, jadi bisa sekali kita lakukan untuk mencegah seks di luar pernikahan itu. Lalu yang berikutnya adalah hindari pembicaraan yang berpotensi menimbulkan tentang seks. Jadi ketika ada teman yang membicarakan seks ke ranah yang bukan edukasi, untuk kalian bisa tinggalkan obrolan itu, bahkan tidak melanjutkannya, karena itu akan menjadi pengaruh buat kalian sehingga kalian punya motivasi untuk melakukannya. Lalu yang terakhir, pilihlah lingkungan yang positif, di mana kalian berada, di mana kalian bergaul, di mana kalian berteman. Carilah orang-orang dan tempat dan bahkan lingkungan yang menurut kalian membangun diri kalian, bukan menjadi merusak diri kalian. Carilah sebuah pasangan juga yang sama-sama membangun, bukan saling menjatuhkan dan membuat dosa bersama-sama. Kesimpulannya pada pagi hari ini mengenai pengajaran kita, buat teman-teman semua di kalangan remaja saat ini, pintar-pintarlah dalam memilih sebuah pasangan. Kalau memang belum siap, janganlah kita untuk melakukan namanya hubungan pacaran. Dan yang berikutnya, seks itu sebenarnya adalah anugerah Allah. Jadi untuk kita melakukan seks itu akan ada saatnya ketika nanti menikah sesuai sah agama dan hukum. Yang Tuhan tadi bilang bahwa seks sebenarnya Tuhan sudah sediakan tempat atau wadahnya di dalam suatu pernikahan. Demikian pengajaran pada hari ini mengenai seks di luar pernikahan. Semoga kalian semua dapat memahami mengenai pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.